Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan. Kali ini dengan tema kejujuran dan amanah dalam menyambut Ramadan. Dengan saya Latiful Khuluq. Sebetulnya kalau kita bisa cermati bahwa puasa Ramadan ini adalah momentum kita semua atau waktu penting kita semua untuk melatih sifat jujur atau kejujuran dan karakter amanah. Apa itu jujur? Apa itu amanah? Kaitannya dengan puasa Ramadan dan pentingnya jujur dan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ya, singkatnya atau sederhananya, jujur itu adalah kesesuaian antara niat kita dan tindakan kita. Jadi kita ingin apa, kita tidak tutup-tutupi ya. Jadi kita tidak mengatakan hal lain selain hal yang kita niatkan. Dalam konteks dengan puasa, jujur ini sangat penting. Karena kalau kita tidak jujur, ya puasanya bisa batal, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib ya bagi kita semua umat Islam, sama dengan umat-umat yang dulu diwajibkan puasa dengan beda syariah ya, beda tata cara, tapi tata cara yang dianjurkan atau digariskan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, ya kita tidak makan dan minum dari fajar, dari subuh sampai terbenam matahari sampai maghrib, dan tidak berhubungan seksual ya, meskipun dengan istri sendiri atau suami sendiri, karena itu bisa membatalkan puasa. Selain itu juga dianjurkan untuk berbuat ibadah ya, sunnah-sunnahnya diperbanyak, sholat sunnah, dzikirnya, kemudian membaca kitab, membaca Al-Quran, belajar juga termasuk ibadah. Baik pelajar itu tetap belajar, mahasiswa juga tetap belajar, dan puasa itu tidur saja dihitung pahala ya. Karena puasa sendiri sudah berpahala kan. Jadi kita tidur itu tetap berpuasa ya kan. Oke, kita kembali ke jujur tadi. Jujur bahwa kita niatkan puasa untuk siapa? Bukan untuk orang lain, nah itu jujur. Tapi untuk Allah, lillahi ta'ala. Itu namanya jujur. Jadi puasa itu hanya untukku, untuk Allah ya. Kalau puasa kita untuk dilihat orang, itu kemungkinan tidak akan jujur. Karena apa? Begitu tidak kuat, begitu haus, begitu lapar, mungkin bisa saja di kamar mandi minum, atau di kamar yang gelap sambil makan. Nah, itu berarti tidak jujur pada diri kita sendiri bahwa kita sedang beribadah. Dan tentunya kita tidak jujur pada Allah, karena kita yakin, kita percaya Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Bahkan di tempat yang gelap, di lorong, di dalam kamar mandi, dimanapun kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita puasa, ya puasa apapun ya, sunnah juga ya, Senin Kamis. Ya kalau sekarang konteksnya puasa Ramadan, maka kita harus jujur pada diri sendiri dan pada Allah untuk tidak makan dan minum dan tidak berbuat seksual, dan juga mengurangi atau mencegah hal-hal yang buruk ya. Ketika kita sudah berlatih jujur pada diri sendiri dan pada Allah, insya Allah kejujuran kita ini selama 29 hari atau 30 hari ya, tergantung lamanya bulan Komariahnya ya, bulan Ramadan, insya Allah
kita bisa jujur seterusnya. Karena apa? Karena membiasakan untuk jujur itu butuh waktu yang lama. Ya, ada yang bilang butuh 40 hari, ya. Ya, dan kita tidak hanya jujur ketika puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ini penting untuk melatih diri agar kejujuran kita itu diasah terus. Minimal dalam sebulan, tiap tahun dalam sebulan, ya. Kalau bisa, dan tentunya harus bisa, tiap hari selama 12 bulan. Jujur ini satu tema atau satu karakter yang sangat dihargai, dijunjung tinggi, dianjurkan oleh Rasulullah. Konon ada sahabat Nabi yang suka suka mabuk-mabukan, terus datang ke Nabi, ya Nabi, saya nggak bisa menghindari mabuk. Gimana caranya agar saya tetap berislam dan berbuat baik? Ya, kata Nabi sederhana, kamu mulai dengan jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Nah, ketika dia mabuk, kemudian dia mau jujur bahwa dia mabuk, ya dia malu, ya akhirnya dia nggak mabuk, ya kan? Jujur ini bisa mengurangi atau menafikan, ya, atau menghindari sifat munafik. Nah, munafik ini adalah salah satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam, selain musyrik, ya. Munafik adalah orang yang antara perkataan, antara niat, antara hati dan perbuatannya berbeda. Ya, orang-orang munafik biasanya sholatnya karena untuk dilihat. Ya, kalau ada orang lain baru sholat, ya. Kalau ada orang lain baru puasa. Kalau sholat masih bisa dilihat orang lain, tapi kalau puasa, ya sulit untuk dideteksi kecuali diri sendiri. Karena untuk tidak minum dan makan itu nggak bisa orang monitor sampai lama, ya, dari subuh sampai maghrib, ya. Yang kedua, selain menghindari munafik tadi, karena munafik salah satu sifat yang dibenci dan bisa membuat orang masuk neraka. Yang kedua adalah kepribadian yang terbelah. Jadi orang yang tidak jujur cenderung akan menutupi ketidakjujurannya dan akan berbohong lagi. Lama-lama dia akan mempunyai kepribadian yang terbelah, ya, split personality. Ya, di luar dia pakai pakaian takwa seperti orang bertakwa, tapi ketika tidak dilihat orang, ya, di dalam rumah atau ketika sendirian, mungkin perilakunya berbeda, bukan takwa tapi sebaliknya, ya. Jadi bisa mengurangi atau bisa menghindari kepribadian yang terbelah. Yang ketiga, dengan jujur, ya, kita menghindari kesia-siaan. Ya, konteksnya dalam puasa ini adalah ketika kita tidak jujur berpuasa, kita makan dan minum ketika orang lain nggak lihat, ya sia-sia puasanya, nggak dapat pahala. Ya, percuma kita puasa tapi etok-etok puasa, pura-pura puasa, tidak jujur pada diri sendiri dan tentunya pada Allah yang selalu mengawasi kita. Jadi itu pentingnya jujur. Kira-kira apa manfaat jujur? Nanti kita bicara mengenai amanah, ya. Ya, amanah ini ya terkait juga dengan kejujuran, ya. Ketika kita jujur, kita memupuk yang namanya modal sosial atau social capital. Social capital salah satunya adalah dipercaya orang. Kalau kita dipercaya orang, ya, kita akan mudah mencari rezeki, mendapatkan rezeki. Karena apa? Karena kesempatan akan datang pada kita, ya. Karena kita jujur pada orang lain, ya, sehingga orang lain percaya pada kita. Ini salah satu hal yang sangat
penting dalam hubungan antar personal, ya. Karena kalau kita tidak jujur, dimanapun kita berada, kita akan kesulitan. Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain, ya. Kalau kita misalnya ya tidak jujur pada teman, akhirnya dijauhi teman. Tidak jujur pada pasangan, akhirnya ya bisa pecah ya rumah tangga. Tidak jujur pada ayah atau ibu, ya, lama-lama ketahuan, ya. Oke, jujur ini bisa mengantarkan kita pada amanah, ya. Amanah adalah bertanggung jawab pada apa yang kita sudah dapatkan, ya. Sebagai anak kita amanah bahwa kita harus patuh pada orang tua. Sebagai pelajar, mahasiswa, kita amanah sebagai pelajar. Dan jujur dan amanah ini penting untuk kita pupuk, terutama dalam masa Ramadan ini, agar kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu, ya. Nama saya Latiful Huluk. Sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.